bertemu dengan abang-abang semua ya sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya. Dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik. Untuk konsep ininya saya juga pernah dengar Bang dari luar ya, untuk konsep surganya apakah benar laki-laki mendapatkan 70 bidadari? Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, segala kenikmatan kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuninya. Al-Quran menyajikan di dalam surah As-Sajdah ayat 17 kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sama seperti yang dijelaskan kemudian oleh para nabi sebelumnya, bahwasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah masih merahasiakan bermacam-macam kenikmatan yang nanti menunggu di jannah, di surga. Lalu bagaimana dengan bahasa 72 bidadari? Itu adalah metode Allah kemudian menyampaikan hal surga kepada orang-orang jahiliyah, di mana orang Arab jahiliyah pada masa itu gemar dengan perempuan, suka melampiaskan nafsu kepada budak-budak, kepada perempuan-perempuan. Mereka beringas sekali kepada perempuan. Maka Allah menghentikan itu dengan menjanjikan, hentikan itu, maka kelak engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil kemudian. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang ada di surga, dikatakan oleh Allah, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini dalil. Juga di dalam 1 Korintus 2:9 ada data seperti itu. Sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia nanti di surga. Kemudian berbicara mengenai bidadari. Bidadari itu pelayan. Saya nih misalnya masuk surga, saya punya istri, saya punya permaisuri. Bidadari pelayan-pelayan saya ini ya sebagai pelayan aja, sebagai pelayan. Meskipun diberikan kepada saya 72 bidadari sebagai pelayan, karena saya punya permaisuri. Orang yang masuk surga adalah orang yang suci. Orang yang suci adalah orang yang menjaga dirinya dari segala aspek, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu orang suci. Jadi kalau di dunia saja mereka mampu menjaga syahwat, di dunia saja mereka mampu menjaga kelamin mereka, mereka sadar bahwa Allah melihat sehingga Dia menjaga diri mereka, apalagi nanti di surga. Setiap manusia di surga itu memiliki pendamping masing-masing, dan kemudian mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu di surga itu seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan dalam Islam, surga Ar-Ra'd ayat 23, laki perempuan suami istri mereka akan masuk bersama anak-anaknya, keturunannya kepada surga. Mereka berbahagia di sana. Kemudian Al-Quran surah Hud, mereka kekal di surga. Ar-Ra'd ayat 29, mereka bahagia di surga. Ibrahim 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, salam, salam. Lalu kemudian dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Taha ayat 75, surga itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi tidak mungkin di sana ada lagi kecurangan, tidak mungkin lagi di sana ada kemaksiatan. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga yang mereka tempati adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan.
Ar-Rum ayat 15, surga adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Luqman ayat 8, surga adalah alam yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, di surga semua penduduknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Al-Jasiyah ayat 30, di surga umat Islam menyatakan diri sebagai keuntungan yang nyata. Al-Buruj ayat 11, surga yang ditempati umat Islam adalah tempat keberuntungan yang besar. Jadi tak ada yang dizolimi di sana. Tak ada yang dizolimi. Kalau laki-lakinya kemudian mendapatkan 72 pelayan, wanitanya mendapatkan hal yang membahagiakan mereka. Nah coba, apa yang membahagiakan wanita di atas muka bumi ini? Banyak suami? Gak mungkin. Ada nggak wanita di atas muka bumi ini bahagia karena banyak suami? Ada Bang Suma. Siapa? Si Fulan. Wanita-wanita yang bahagia karena banyak laki-laki, tempatnya di neraka, nggak ada di surga. Kecenderungan daripada wanita adalah perhiasan, emas, perak, berlian, intan, dan sebagainya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada mereka kelak di jannah. Wanita-wanita dibahagiakan dengan perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Sedangkan laki-laki, apa yang membahagiakan mereka di dunia ini? Wanita, pendamping. Maka laki-laki diberikan oleh Allah untuk membahagiakan mereka sesuai yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kemudian disalahkan. Ketika kemudian istri saya cemburu kepada bidadari, istri saya nggak layak masuk surga. Karena di surga tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada ghibah, tak ada lagi yang seperti itu di surga, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kemuliaan, yang ada umat Islam hidup di dalam kebahagiaan abadi. Lalu di Kristen, jangan tanya saya, bahaya kalau mengenai surga. Saya kira begitu, Mbak. Sedikit saya tambahin ya. Silakan, Akhi. Kawan-kawan Kristen ini sering mempertanyakan di surga Islam Tuhan itu memberi 72 bidadari. Tetapi mereka kenapa tidak protes ketika Tuhannya minta cewek perawan 32 orang? Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang otaknya normal, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Nah, silakan Mbak Sulasri. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Oke, maaf Bang, saya ini ingin belajar Islam bukan. Enggak, saya tanya ini, saya tanya. Kan nggak apa-apa, balik tanya sedikit aja. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek 32 orang? Saya rasa Tuhan tidak memberi bidadari 72 dan juga tidak meminta perawan. Tidak ada itu. Itu hanya kiasan. Oke. Sama kayak Bang Juma bilang tadi. Bukan kiasan. Bidadari itu adalah kiasan. Bukan kiasan, Mbak. Ini saya bacakan ya. Apakah yang dibunuh ini wanita kiasan? Kita baca Bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu kiasan? Itu bukannya waktu masa berperang ya, raja apa gitu. Itu bukan Tuhan yang ngomong. Iya, ini masa perang, betul. Tapi dari rampasan perang ini, perang ini diantaranya adalah wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Nah, dari wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi itu ada 320.000 orang. Tuhan dapat jatah cewek, bahkan minta upeti berupa cewek 32 orang. Jadi ini bukan kiasan. Iya, tetapi di ayat itu juga tidak ditulis bahwa Tuhan yang memintanya, itu kan. Oke, kita baca ya, kita baca. Apakah Tuhan meminta atau tidak? Kita baca di ayat 30. Ya, di ayat 35. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 330.000
7.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Nah ini ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Ini Tuhan minta nih. Nggak ada sih saya mendengar Tuhan, tapi ini kayaknya bukan. Bentar. Anda masih ini ya? Iya. Oke, saya tunjukkan deh ya. Tapi tunggu bang, itu tertulis di mana tadi dan itu perjanjian Kita lama atau bilangan. perjanjian baru? Ini Tuhan atau bukan? Kita baca dari ayat 25 ya. Nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, dan Imam Eliezer, serta kepala puak-puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan ini. Engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Nah, upeti-upeti yang itu tadi salah satunya berupa manusia. Jadi Tuhan minta upeti berupa manusia 32 orang, cewek perawan. Ada Tuhan minta kok. Oke, kalau menurut abang itu adalah Tuhan, itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, kalau di perjanjian lama saya rasa abang lebih bagusnya nanya kepada orang Yahudi. Oke, Karena apakah Tuhan perjanjian Anda baru- bukan Tuhan yang di perjanjian lama juga? Tetapi di perjanjian baru kan Yesus itu sudah membatalkan yang Jadi seperti itu. apakah Anda mau menyangkal bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan yang di perjanjian lama? Sama, tetapi Oh, beberapa sama, berarti Tuhan Anda juga yang minta cewek 32 orang kan? Tetapi Tuhan Yesus itu memutuskan banyak yang tidak sejalan dengan perintahnya Tuhan seperti itu. Tapi saya rasa itu ini loh bang apa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Oke, gini, Bang. Ini Anda dapat dari mana? Contoh. Gini bang, maaf ya, saya ini balik lagi, saya bilang saya mau belajar. Kalau abang mau menanyakan Oke. itu, saya rasa Oke, abang ya. harus menanyakan sama orang yang memang ahli Alkitab gitu. Karena Ahli. Anda kan mengimani kitab ini. Gini bang, Makanya saya tadi pengen belajar sebagaimana sih Islam itu melihat Jadi saya Allah. hanya memberitahu kepada Anda, ya, Tuhan Islam memberi bidadari, Tuhan Anda minta cewek 32 orang. Udah. Nah, oke, Oke, dari selesai. Dari sini juga saya mau bilang bahwa tadi Bang Juma sudah mengatakan Abang Sugi ini salah karena Bang Juma menjelaskan kepada saya bahwa Salah. Allah tidak Salahnya di member- mana? Iya, Kapan Bang Juma ngomong saya salah? Bentar Bang, Bang Juma tadi Abang bilang Allah memberikan 72 bidadari. Sementara tadi Bang Juma sudah menjelaskan kepada saya dan saya rasa itu lebih masuk akal daripada Abang ya. Bang Juma menjelaskan ke saya bahwa 72 bidadari itu hanya kiasan, bukan berarti 72 bidadari diberikan pada lelaki karena lelaki ini yang sangat dicintainya adalah perempuan. Nggak ada Makanya salah dikasih tangkap. Bang perumpamaan Juma nggak seperti ngomong itu. seperti itu. Maaf, Bang Juma, Yang boleh dimaksud di dijelaskan situ lagi, Bang? 72 bidadari itu pelayan, bukan kiasan di situ. Nah, Nggak ada itu. Bang Juma ngomong Nah, kiasan. betul pelayan. Tetapi abang tadi bilang Allah memberikan 72 bidadari. Seperti ini aja bang. Saya ini pengen tahu Muslim itu seperti apa. Saya melihat dua persepsi ya. Ada Islam yang saya lihat seperti agak radikal. Tapi satu ada juga yang sangat baik. Seperti saat ini saya dengan abang-abang ini semua menjelaskan dengan sangat baik. Jadi saya mengerti. Oh ya Nabi Muhammad itu turun dari Nabi Ismail. Seperti ini dijelaskan Bang Juma. Saya rasa kayak oh iya masuk akal gitu. Tapi kalau abang mendesak saya untuk seperti ini, saya rasa saya mau bilang kayak Saya ingin kenapa membuka ya? nalar Gitu. Anda, bukan cuma Anda saja yang ingin saya buka nalarnya. Ketika mereka itu melecehkan di surga Islam ada 72 bidadari, maka saya ingin membandingkan dengan keadaan itu. Tuhan kami memberi 72 bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang toh? tetapi Bang Juma tadi sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah cukup. Ya sudah. Oke. Lanjut sama Bang Juma. Oke Bang, berarti kejelasannya 72 bidadari ini sebenarnya bukan dimaksud dengan seperti yang saya dengar orang-orang berkata ada 70 bidadari yang akan dijadikan istrinya atau menjadi pesta seks, bukan seperti itu yang dimaksud ya Bang? Pelayan-pelayan surga itu. Tidak ada di Makhluk surga. dalam keterangan hadis maupun Al-Quran bahwa di surga ada pesta seks.
Nggak ada. Iya, yang saya dengarkan Bang. Iya, itu nggak kan ada, nggak di ada. YouTube. Nggak Iya, ada. iya, Lanjut, saya Bang bilang Juma. itu nggak ada, bener Bang. Iya, nah itu saja sih untuk dari tadi saya belajar, dari saya masuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, segala macam saya sudah lihat dan mendengarkan penjelasan dari abang-abangnya. Abang-abang juga menyambut dengan sangat baik. Saya berterima kasih, saya dapat edukasi ilmu yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengajar tidak menikah di bawah umur, juga tidak menjanjikan surga 72 bidadari seperti yang dipikirkan di luar sana. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang memang mencontohkan suatu kebaikan yang mengabdi kepada Allah, seperti itu ya Bang. Terima kasih, saya sebagai Katolik merasa bersukacita sekali karena kalian menyambut saya, memberikan saya edukasi yang sangat baik. Terima kasih untuk Bang Juma, Bang Sugi juga maaf ya kalau tadi Ya. pertanyaan saya Nggak agak ini apa-apa, maaf nggak ya apa-apa. Bang. Iya, ini sebuah edukasi yang sangat baik bagi saya. Saya juga bisa bertanya kepada nanti orang atau pastor yang saya pastor saya di gereja, boleh saya tanyakan beberapa yang saya tanya ini. Yang kalian jelaskan ke saya bisa saya tanyakan kepada pastor saya. Bagaimana nanti penjelasannya itu kan berada di saya, karena saya merasa juga ketika saya menanyakan saya berdoa kepada Tuhan yang menurut saudara Muslim Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda atau tidak, tapi bagi saya pribadi Tuhan itu ya ketika saya berdoa kepada Tuhan ya saya merasa sampai kepada Tuhan, mau itu Islam atau siapapun. Saya bersuka cita sekali, terima kasih kalian baik sekali sama saya. Saya izin turun dulu ya, terima kasih semuanya, kalian baik sekali. Ya, sama-sama Mbak Sulastri. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, nanti kalau ada beberapa yang mau saya tanyakan boleh saya join lagi. Siap. Iya, silakan, Oke, silakan. terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Kalau nggak ada diskusi, saya mau nanya dulu ke Mang Rob bisa? Bisa. Mang Rob, tadi Ustadz Sugi membacakan bilangan 32 ya, di situ Tuhan minta jatah perawan. Saya mau tanya, orang-orang dulu itu cara ngetes perawannya itu kayak gimana? Jawab. Oke, izin Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Sebelum dijawab Mangrove, Bang Andi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. gantian Bang Andi, saya turun ya. Benar Bang Biar ada Andi, benar tempat ini. Ya. Ganti Bang Andi, Kang Nandar jadikan Bang Andi moderator. Kita gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz. Ya, itu pertanyaan saya sama Mang Rob. Tadi Ustadz Sugi membacakan di Bible, di Ulangan 32, Tuhan minta 32 jatah perawan. Yang saya mau tanyakan, itu gimana cara ngetes keperawanan itu gimana di zaman dulu? Maaf Yusuf, saya tadi nggak dengar narasinya itu, saya belum nggak dengar. Coba dibaca ulang aja, saya nggak dengar, baru naik ini saya. Oh, bilangan 32 nomor 25 di situ. 31. Ya, Berapa Ustadz? Berapa? 31, bilangan 31. Ulangan 32 nomor 31. Di situ Anda baca ulangan 31 ya. Waduh. Nomor berapa Ustadz Sugi bacakan Ustadz Sugi? Saya nggak bisa buka ini. Di ayat 17 itu aja kita apakan? Kita tanyakan. Itu kan sangat jelas di situ dikatakan ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua perempuan muda ya, semua orang orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Silakan Ustaz Yusuf. Nah, itu gimana caranya mengetahui perempuan yang masih perawan? Apakah dulu itu sudah ada alat kedokteran cara ngetesnya atau kayak gimana itu? Silakan coba dijawab. Cara ngetes keperawanan di zaman dulu di kitab Anda itu seperti apa? tadi tulisannya konteksnya tentang pengetesan perawan, tentang perempuan muda. Perempuan yang Ya kan? belum pernah bersetubuh dengan laki-laki tetap dibiarkan hidup. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu orang ini sudah pernah bersetubuh atau belum?
Ah, caranya bagaimana itu? Ya tradisi Yahudi kan ketat sama itu ya, nggak di sana kan kalau Tradisi sih. Kok tradisi? Kita nggak nanya tradisi. Bagaimana kita mengetahui perempuan tersebut belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Apakah ada alat pengetesnya atau seperti apa? Atau dicoba dulu? Atau kayak gimana gitu? Silakan. ya nggak tahu lah itu katanya itu mana saya. Nggak tahu, imani saja kayak gitu. Cara satu-satunya diperkosa lah. Gimana sih? Perkosa Urgensi. dulu. Oh, ini belum pernah ini. Jajal Apa dulu, urgensinya Bang. itu lihatlah konteksnya yang apa, nggak saya nggak bawa Alkitab sini. Iya, jadi itu kan konteksnya di situ, ya kan? Perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dibunuh. Perempuan yang belum pernah bersetubuh nggak boleh Ini dibunuh. berbahas pernikahan aja kon di topiknya biar lebih bisa ke sana. Kamu urgensinya apa sih kalau mau bicara bahas ini? Apa urgensinya? Nggak penting bicara ini. Loh, urgensinya itu ada loh. Kalau dia tidak terbukti perawan, Apa, Yusuf? Tuhan kagak mau karena Tuhanmu Iya. di situ minta yang perawan. Kalaunya dikasih nggak perawan gimana? Salah setoran pula dengan Tuhan ntar. Doktrinnya kalian memang harus gitu ya, terserah kalian. Kok doktrin kita itu di kitabmu Tuhan itu nanti dapat jatah cewek 32 orang yang Bacalah perawan. konteksnya, Ustaz, jangan jadi penyesat. Jadi orang tuh jangan penyesat. Itu kan Kok ada penyesat 2000 orang gimana yang sih, Bang? Ini Konteksnya konteksnya apa? Bacain adalah konteksnya. tentang rampasan perang. Ya Ya, betul, tentang rampasan Tentang perang. zaman itu tentang perang. Ya sama. Di antara rampasan-rampasan perang itu ya ada yang berupa manusia, yaitu perawan atau perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh. Jumlahnya ada 32.000 orang. Setelah dibagi-bagi, Tuhan dapat bagian 32 orang. Ini bukan framing, bukan hujatan. Itu tertulis di dalam kitabmu. Iya, apa salahnya kan nggak salah itu. Nah, Kita yang suci dipertanyakan Ustadz Yusuf itu tadi, jangan sampai salah setoran. Jangan-jangan ini udah pernah bersetubuh tapi nampak kayak perawan, disetorkan sama Tuhan. Makanya dipertanyakan bagaimana caranya kita bisa mengetahui perempuan ini pernah bersetubuh, wanita ini belum. Nanti jangan-jangan salah bunuh lagi. Silakan Ustadz Yusuf. Iya, saya tunggu jawabannya dulu Ustadz Sugi. Kayak gimana itu? Cara ngetes keperawanannya kayak gimana? Macet kayaknya, macet ini. Ya, sambil nunggu jawaban Bang Mangrove, saya mau iklan dulu sebentar, saudaraku sekalian. Ini channel saya Sugi Reaction itu sedang kena dismount, jadi tidak live. Sekarang saya lagi live di Bible Berjalan. Bagi saudara-saudara yang ada di YouTube-nya Bang Juma, di YouTube-nya Bang Handi, ya, mohon untuk mendukung channel saya. Masa yang nonton cuma 4 orang ini gimana sih? Nggak kasihan sama saya nih. Live yang nonton cuma 4 orang nih. Ayo cepetan. Parah ini orang-orang gini. Ustadz Sugi, dengar, saya mau tanya. Tanyanya begini caranya Ustadz Yusuf. Yusuf juga banyak komennya, tapi tanya aja nggak tahu urgensinya seperti apa. Sekarang saya minta tolong buat Ustadz Sugi atau Yusuf jelaskan saya surah Al-Hajr ayat 6 itu. Oh, kenapa? Kenapa pindah? Nggak ada jawabannya di Al-Quran, kocak. Yang kutanyakan itu di perjanjian lama. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Nggak ada jawabannya di Quran. Kau jawab dulu itu cara tes perawan kayak gimana? Kamu coba mencoba Ustadz Yusuf. Ya. Ustadz Yusuf kalau mau mencoba perawan ya tes sendiri aja. Loh, itu kan di kitabmu, bukan di kitab kami.
Tulisannya apa tentang perawan lah. Apa maksudmu ya? Ya kalaunya kagak dites, kagak ketahuan gimana setoran Kamu tuh, dengan Yusuf, Tuhan. sebentar Yusuf ya. Coba, Saya coba, dengar coba. dari mulutmu tentang seks mulu. Iya, bukan Itu bukan ayatnya karena konteksnya tentang apa? Kamu tanya. bentar, Kamu bentar. maksudnya apa sih? Gitu Karena aja. yang membicarakan tentang masalah itu kitabmu. Betul. Makanya tapi saya konteksnya tanyakan. Apa? Kamu kan tahu konteksnya. Itu tentang apa? Tentang perawan. Perempuan muda di sana kan orang maksudnya itu perampas perang untuk menghindari dari pembunuhan. Ya Tuhan menjaga ya, namanya itu perintah Tuhan. Karena firman Tuhan tuh kan banyak tulisannya, Bang. Di Timotius 3 ayat 16. Mengapa? Jadi kita baca di 2 Timotius ayat 3 sampai 6 ayat 3 sampai 16 tuh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kamu tuh mendidik orang dalam kebenaran atau pikirnya cuma seks mulu? Coba. Tuh, berarti kitab kamu nggak bener gitu. Apa yang nggak benar? Semua Makanya negatif mau kalau mau baik. kitab Tapi semuanya tentang kamu mau itu perbaiki. benar, maka kau bisa jelaskan gimana pada saat itu cara mengetahui perempuan yang masih perawan atau tidak. Bagaimana Ya, kamu cara di rumah bisa tahu mengetahui nggak? Anakmu apakah tahu nggak, perempuan itu pernah bersetubuh atau tidak? Itu yang kita tanyakan. Karena perempuan perawan itu bakal menjadi setoran ke Tuhan. Kalaunya kita tidak tahu caranya gimana, nanti salah setoran pula ke Tuhan. Coba silakan dijawab, gimana itu caranya? Oreo aja ada cara ngetesnya, diputer, dijilat, lalu dicelupin. Lah itu gimana cara ngetes perawan kayak gimana Iya, coba? Itu cara ajarannya kalian, diputar, dijilat, terus di apa? Itu kan makanan aja ada cara ngetesnya. Kamu kan biasa, secara jasmani itu lahiriah terus pokoknya kerjanya. Rohaninya mana ada, makanya pikirnya kamu tuh seks mulu. Rohani Dari kemarin, pula. Coba kau baca Iya. dulu. Ulangan 32 itu nggak Itu ada Alkitab berbicara itu bukan masalah tentang seks, rohani, nggak ada. Emang pendusta semua ya. Jadi bahasnya tuh Iya, urgensi. yang bikin dusta-dusta itu kitabmu. Itu kitabnya kitab apa? Taurat kan kamu baca. Kamu kan mengimaninya. Yang urgensi enggak. maksudnya. Tanya Ngapain tentang- ngimani kitab kayak gitu? Kamu kan mengimani kitab-kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Tapi bukan kitab yang ada pada dirimu, Bang Mangrove. Kitabmu Ya itu tidak mana jelas punya siapa Tauratmu, penulisnya. Pak Sugis? Ustaz Sugi, mana Tauratmu? Coba tak bacain. Kamu mengimani tok jabur. tapi Anda nggak paham punya. kotak iman enggak? Apa? Anda paham arti iman enggak? Ya paham. Apa? Ya iman artinya meyakini segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, pinter kamu. Iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Nah, kalau kita disuruh percaya kepada yang tidak kelihatan, kenapa Anda tanyakan mana kitabnya? Kalau ada kitabnya, nampak di depan mata, itu bukan iman lagi. Iya betul, tapi itu kan tulis di firman Allah di Pertanyaanmu Al-Quran tadi sendiri. apa? Kamu disuruh mengimani kitab itu. Kalau disuruh mengimani artinya kita disuruh mempercayai yang tidak kelihatan. Kenapa Ya iya, Anda harus tanyakan percaya. mana kitabnya? Ya terus kenapa nggak dipercayai? Emang harus kelihatan? Lah, karena kitab yang ada pada Anda itu, Bang, itu bukan kitab yang ditulis oleh Musa. Itu tulisannya siapa nggak tahu. Loh, tulisan Musa ada berapa kitab coba? 5 kan? Nggak tahu. Ini kitab bukan ditulis oleh kitab Anda. Contoh, Anda lihat Terus di dalam kamu- kitab Keluaran 3 ayat jangan 1. Bentar, kontradiksi, Sugi. Bang. Bentar, Bang. Berbicara. Ini saya buktikan, Bang. Iya, Bentar, Bang. makanya. Sikit-sikit, Bang. Bentar. Tertulis di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 contohnya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ya. Ya, apa itu tulisan Musa? Hah? Ini yang logis itu ada orang bercerita tentang Musa atau ini tulisan Musa? Ya tulisan yang dari Musa kan itu tulisan langsung dari Tuhan, dari Allah.
Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apakah mungkin Musa pakai kata ganti orang ketiga untuk dirinya sendiri? Ya kan, tapi kan Musa kan melakukan mendengar langsung dari tulisan. Nah, dari, ini tulisan siapa? Ini tulisan siapa? Tulisan siapa ini? semuanya ditulis. Saya Tapi tanya, ini semua tulisan berkaitan. siapa? Yang ngomong adapun Musa itu siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ngomong itu? Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa. Mungkinkah Musa menulis begitu untuk dirinya sendiri? Udah mati nulis gitu? Inilah Bang, kenapa kita itu tidak percaya bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah kitab yang dimaksud Al-Quran. Karena kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf 157, mereka mengikuti Nabi yang Umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah sekarang saya pertanyaan saya Bang, mengimani kitab-kitab bentar, sebelum Bang. itu yang mana sih Bentar, maksudnya? saya tanya sama Anda, apakah kitab Anda itu berisi nubuatan untuk Nabi Muhammad? Kalau saya yes. Kitab Anda berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Iya. Ah, mantap. Yang mana Bang? Tapi bukan tentang ini pelayanan, tapi tentang apa nabi-nabi palsu. Oh bukan, ini bukan bercerita tentang Nabi palsu. Di situ dikatakan mereka mengikuti Nabi yang Umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Coba sebutkan nama Muhammad di dalam kitab Anda. Iya. Nama Bang, di situ nama Bang. Mereka mengikuti Nabi yang Umi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Coba sebutkan di dalam kitab Taurat mana ada nama Nabi Muhammad, di dalam kitab Injil mana ada Nabi Muhammad. Yang ada di kitabmu itu mana? Enggak harus sebut namanya, Nah, tapi di situ kejadiannya. di Al-Qur'an ciri-ciri kitab terdahulu itu ada tertulis nama Nabi Muhammad. Al-A'raf ayat 157. Coba saya tanya sama Anda, ada di situ nama Nabi Muhammad? Anda kan abad 6, Quran kan muncul abad 6. Kenapa Nah, harus berarti kitab divalidasi dengan Anda kitab bukanlah sebelumnya? kitab yang dimaksud Al-Qur'an, oke? Ya iya dong, orang Lah kamu iya, ya udah, kenapa Anda tadi bilang disuruh ngimanin kitab itu? Oke, kembali lagi. Ustaz Sugi dengar. Yang dimaksud itu senior itu bisa validasi kitab yang sebelum abad 6. Itu bisa terjadi, itu memang harus dipercaya. Tapi sebelumnya ngapain harus validasi dari yang baru muncul terus validasi kita yang jauh-jauh hari, yang dari abad 1? Bukan validasi Bang, bukan validasi. Anda kan tadi menyebutkan mau validasi. Bagaimana bisa orang ambil, bisa aja orang bisa dari Karena media. Anda tadi mengatakan bahwa kitab Anda itu kitab yang harus kita imani. Makanya kita lihat yang dimaksud Bukan Al-Quran saya yang itu. mengatakan, tapi dari Quran ini sendiri, Sugi. Anda Nah memahami iya, nggak? di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kitab yang harus kita imani itu berisi tentang nama Nabi Muhammad. Ada enggak di situ? Ya nggak ada. Anda nggak ada, berarti kitab Anda bukan kitab yang Makanya diimani ambil oleh orang poinnya, Islam. Ustaz Kenapa Anda Tugi. masih maksa Betul. Bang? Kenapa Anda Betul. masih maksa Bang? Quran tulisnya begitu, betul. Lah ya, kenapa Anda masih maksa? Kalau tidak, ngapain Anda harus maksa saya untuk mengimani kitab Tapi Anda ambil yang poin. tidak jelas Sebelumnya tuh siapa kitab apa sih penulisnya? maksudnya? Yang jelasnya Pak De nggak nyambung, Pak De udah nyambung. bukan nggak nyambung. Siapa nanya? Kitab sebelumnya selain itu kitab mana lagi coba? Ayo. Masa Sudah tidak ada Bang. Nah ini. Anda yang tidak masa tahu ini Allah ya. tidak maha tahu, Tidak gimana sih? ada kitab selama 1500 tahun hingga 300 tahun sebelum Masehi. Ya, kitab Anda yang tertua itu kita sebut dengan Satwaginta. Yang dipesan oleh siapa? Raja namanya Ptolemy II. Sebelum itu tidak ada kitab apapun. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri sudah memvalidasi bahwa kitab yang Anda pegang di sini adalah karya pena-pena palsu 70 orang orang rahib-rahib Yahudi yang menulis kitab itu atas pesanan Ptolemy II.
Anda baca di dalam Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya, kitab Taurat habis dibakar. Nggak ada lagi kitab, Bang. 1500 tahun sejak Musa sampai 300 tahun sebelum Yesus tidak ada kitab apapun. Makanya hilang dia. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada. Tabut perjanjian itu mana? Nggak ada. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada, Bang. Jadi kitab yang Anda pegang bukanlah kitab yang kita imani. Intinya itu, Bang. Diserupai kan, suka-sukanya Islam kan gitu, diserupai. Padahal nggak bisa validasi, buktinya nggak ada. Mana Anda Nah, bisa sekarang buktikan tunjukkan bukti bahwa ada kitab sebelum 300 sebelum Masehi. Coba, kitab apa yang Anda tunjukkan kepada saya? Manuskrip apa yang bisa Anda tunjukkan ke saya, coba? Ya banyak, tanya di museum sana. Coba Mas. apa? Jangan gitu, jangan kayak anak-anak. Saya sudah Bukan mengatakan anak-anak. tadi Anda kitab bisa palsu, tapi perjanjian Anda nggak lama. buktikan. Bentar, Bang. Ustaz Kitab Cuki, maksudnya perjanjian Anda lama sendiri. yang tertua, manuskrip kitab perjanjian lama tertua adalah Satwaginta yang ditulis Ya. oleh 70 rahib-rahib Yahudi atas pesanan siapa? Kaisar Ptolemy II. Nah, kalau Anda membantah, tunjukkan mana manuskrip apa yang bisa kau sodorkan kepada saya, coba. Loh, saya nggak bantah Anda yang bernarasi, Anda sendiri Oke, bilang palsu. berarti Kesimpulannya kitab Anda buktikan, sudah Bang. lenyap. Nggak ada, Bang. Saya dukung dengan dalil Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ustaz Cuki, Anda nggak konsisten di sini. Pakai Yeremia, tapi Anda sendiri nggak percaya Taurat itu sendiri. Gimana sih? Emang Yeremia Taurat ya? Ya bukan Yeremia bukan Taurat, tapi bagaimana dari perjanjian lama? Bagaimana Anda bisa validasi dengan itu? Waduh, kamu nggak konsisten. Memang benar, Bang. Saya tidak mengimani, tapi kan Anda mengimani, Bang. Saya mengimani, tapi Anda nggak Saya konsisten mengimani. di situ. Saya udah mengerti. Apa salahnya ketika saya memberi dalil sesuai yang Anda imani? Yang sungguh kesalahan Artinya besar. cocokologi. Sungguh kesalahan besar kalau saya mengasih dalil yang tidak Anda imani. Contoh saya menjawab Anda Ustaz dengan Cuki, Quran. Nah, itu nggak Anda imani, nggak cocok itu, Bang. Segitu tebalnya, kamu cuma comot Gantian satu nggak sih terus bicara? cocokkan dengan itu, validasi dengan Al-Quran. Bagaimana Anda konsisten di situ? Nggak jelas. Bukan Macam ini validasi semakin- pakai Quran. Anda tadi kan memaksa saya untuk mengimani kitab Anda. Nah, saya kasih contoh, saya kasih ciri-cirinya. Kitab yang Yang harus cocok kita dengan Quran imani gitu. karena orang Islam itu berpandukan Al-Quran. Tentu kita menilik kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitab seperti apa sih? Oh, ternyata di dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang harus kita imani itu kitab yang ada nubuatan Nabi Muhammad. Nah, saya tanya sama Anda tadi, apakah kitab Anda itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Anda jawab, oh tidak. Oh, berarti ya bukan kitab yang saya imani. Begitu. Loh, Aduh, nubuatan noise. terhadap nabi-nabi palsu memang menjelas ada. Tapi nama sendiri, nama Muhammad itu memang nggak ada. Nah, berarti nggak cocok, Bang. Karena di situ Tapi dengan mereka geografis mengikuti semuanya ada. nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau tidak ada nama Muhammad di dalam kitab Anda, berarti kitab Anda bukan kitab yang dimaksud Silakan Al-Qur'an. bernarasi, Selesai toh? lihat. Oke. Oh itu diputar-putar. Nah, gimana itu tadi? Kembali lagi kepada bagaimana cara ngetes orang ini perawan atau tidak. Silakan Ustaz Yusuf. Dua nggak bisa jawab. Mana jawabannya mana? Loh, keluar dari konteksnya ngapain saya mau Ustadz Yusuf itu bukan Ustadz tapi Ustadz Karbitan. Kenapa itu konteksnya bukan tentang tes perawan? Ngapain ngaco gitu? Nggak perlu nyerang pribadi, Bang. Nggak perlu mengatakan Ustadz Yusuf, Ustadz Karena dia Karbitan dan sendiri sebagainya. pikirannya nggak masuk logika, Nggak otaknya boleh gimana seperti sih? itu, Bang. Kalau Sugi. Anda tidak bisa jawab, nggak usah nyerang pribadi. Konteksnya Loh, itu saya jelas udah bilang, tentang nggak boleh keluar dari Bang, konteks. Konteksnya konteksnya tentang itu apa? jelas tentang rampasan perang. Di Ya, iya, antara rampasan rampasan perang Kenapa bilang itu tes perawan? adalah Maksudnya apa sih? wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Pertanyaan Iya, Ustadz betul, Yusuf, Bang. bagaimana Sugi, cara Sugi. mengetahui wanita ini pernah disetubuhi atau belum? Disalahnya di mana pertanyaan itu? Apa salahnya? Ini suruh tes perawan ini loh maksudnya. Kenapa keluar dengan Ya kan muda jelas, aja karena udah. kalau tidak dites terlebih dahulu nanti salah bunuh. Karena Nah, emang wanita latihan yang pernah militer. bersetubuh harus dibunuh. Yang belum pernah Ustadz Sugi, bersetubuh tidak boleh itu dibunuh. itu Coba mau tes bagaimana perawan. cara? Nah, itu. Dah.
tes Ini ulang. loh bahasa Indonesianya nih Bang Danrop. Kan dalam perang nih. Dengerin dulu ya Bang Danrop ya. Ini dalam perang. Yang boleh dibunuh itu yang bukan perawan. Yang tidak boleh dibunuh yang perawan. Nah, ini perang nih. Banyak perempuan di depan kita. Bagaimana caranya mengarahkan moncong-moncong senjata ini? Ya ini perawan nih, ini tidak nih. Gimana bisa membedakannya itu Bang di medan perang? Silakan Bang Danrop. Gimana itu cara membedakannya? Jangan sampai kita salah bunuh gitu loh. Apa kita buka celananya dulu, diliatin, dites dulu di situ, gitu apa? Apa kita bawa dokter dites dulu gitu? Gimana? Ya bawa dokter aja Bang. Menurut kamu Oke, gimana? bawa dokter katanya Pak D. Ya. Udah dijawab bawa Kan dokter. jawabannya halu kan. Ilmu kedokteran itu kapan ada juga. Gak apa-apa, ikuti aja bawa dokter udah. Jangan dipaksa anak orang. Itulah jawabannya dia. Kita juga harus cukup ya. Kita juga harus aja Bang. Kita juga harus bijak. Karena Bang Danrop juga kan nggak terlalu mendalami itu. Jangan dipaksa lah supaya diskusinya berjalan. Kita harus bijak juga lah. Karena nggak semua juga Bang saya bukan membela Pak Mangrop. Nggak semua juga dia kuasai. Sama dengan kita juga nggak semua kita kuasai. Mungkin keterbatasannya di sana. Ya bilang aja Bang Danrop, saya skip ini, saya belum bisa menjawabnya. Kan gitu bijaknya Ya, Bang Danrop boleh ya. Bang Andi, nggak menguasai itu boleh, tapi jangan asal mangap, itu intinya. Kalau nggak tahu ya udah diem, gitu Nah, loh. saya Caranya udah seperti cukup itu. pertanyaannya Bang Sugi kan enak tuh, di tadi ten enak, saya kan jawab tuh. Bagaimana saya nggak bisa jawab? Kalau jawab sesuai konteks saya jawab, saya layani Anda, ngapain? Ya udah pindahin topik ya. Iya, nggak apa-apa, di skip aja nih. Ustadz Yusuf Ya ini udah di skip, Pak Yusuf udah di skip. Jadi next slide di Oh iya, jawab lagi. ya jawabannya bawa dokter ya Bang Handi ya. Iya, kurang kalau lebih begitulah. tes perawannya, tes polon Tes. gitu loh. Tuh, Mantap. kan jawabannya lumayan bagus sih itu. Iya, Ustadz Yusuf suka perawan dia, mau main sama perawan. Enggak, Itu malah kan nyerang kamu pribadi, yang heran aku. pertanyakan. Yang suka perawan itu Tuhanmu. Makanya ku pertanyakan gimana cara ngetes perawannya, mengetahui pernah bersetubuh atau tidak. Kan bawa dokter Ternyata tadi udah sekelas dijawab. itu ya. Enggak, dia nyerang Enggak, pribadi, saya jawabnya. katanya Ustadz Yusuf suka perawan lah. Orang Tuhannya yang suka jawabnya perawan gini, kok malah ternyata- Ustadz Yusuf yang dibilang nih gimana sih? Ternyata Ustadz Yusuf Udah Pak sekelas itu. Mangrop, udah kan tadi katanya di skip. Ah udahlah, kita pindah topik lagi aja ya. Siap. Oke. Nanti Pak Desugi atau Pak Yusuf, apa hubungannya sih Nabi Musa itu, ajaran Nabi Musa dengan Kristen dan ajaran Nabi Musa dengan Islam ya? Kira-kira yang berhubungan ajaran Nabi Musa, ajaran pokok Nabi Musa ya? Kan tadi menyebut Nabi Musa nih. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa hubungannya sama Kristen ya? Dan apa hubungannya sama Islam? Berhubungan nggak? Pak Mangrop dulu deh. Kan tadi menyebut Nabi Musa itu aja yang paling mudah dijelaskan. Silakan Pak Mangrop. Ya Musa kan kami mengimani bahwa Musa adalah nabi yang langsung berkomunikasi dengan Allah itu sendiri, dan dari 10 perintah Allah itu kan semua dari Nabi Musa. Jadi Imam Kristen itu percaya bahwa itu kebenaran itu memang dari nabi-nabi yang dah karena Bukan keselamatan itu, dari izin bangsa. Pak Mangrop, bukan pertanyaan itu. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa dan apakah sinkron dengan ajaran Kristen? Ajaran pokok Nabi Musa itu apakah sinkron dengan ajaran Islam? Itu maksudnya. Pak Mangrop dulu, ajaran pokoknya aja, jangan cabang-cabangnya, silakan. Ya Islam dulu lah, sama lihat nih Islam dulu nanti saya. Ya, silakan Pak D, ajaran pokok, atau Pak Yusuf silakan. Nah, silakan Ustadz Sugi kalau mau jawab silakan. Kalau ajaran pokok Bang Handi jelas 10 hukum yang diturunkan Tuhan tuh. Lanjut Ustadz Sugi, Lagi makan, lanjut aja dulu. Assalamualaikum, ya. Ustaz Sugi lagi makan. Dilanjut Ya, sama Pak saya Yusuf, ya. silakan. Oke. Iya, tentang masalah ajaran Nabi Musa jelas Tuhan semesta alam, Tuhannya Nabi Musa itu pernah menurunkan 10 hukum. Yang mana 10 hukum ini berkaitan dan diabadikan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, jangan menyekutukan Allah.
Itu banyak ayatnya di dalam Quran. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan kamu menyekutukan Allah, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Terus jangan membunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi ajaran-ajaran Nabi Musa itu dipelihara Allah kebenarannya di dalam Islam. Begitu Bang Handi. Coba kalau di dalam Kristen apa? Coba. Saya nggak mau framing dulu dah. Ya, jadi kesimpulannya Pak Mangrop, jadi ajaran pokok Nabi Musa itu tauhid. Artinya apa? Tauhid itu Tuhan itu esa. Esa itu artinya Tuhan itu tunggal. Itu ajaran pokok Nabi Musa. Nyambung dengan ajaran Islam tauhid. Menurut Pak Mangrop, ajaran pokok Nabi Musa itu nyambung gak ke Kristen? Silakan Pak Mangrop. Iya nyambung, 10 perintah Allah itu jelas ya dari Nabi Musa itu. Sama seperti Ustadz Yusuf bicarakan itu, sama. Gak ada bedanya. Di mana coba? Di perjanjian baru itu 10 hukum Taurat diabadikan. Mana ayatnya? Setahu saya Paulus di 2 Efesus 15, segala hukum Taurat kata Paulus itu telah dibatalkan. Kikuk. Pak Mangrop, Tahu bukankah hukum 10 hukum perintah Allah, kenapa kamu lari ke perjanjian Enggak, ambil baru? yang pertamanya aja. Di sana itu pertamanya itu kan tauhid. Apakah Kristen juga menyembah Tuhan yang sama yang disembah Nabi Musa? Dipersempit aja, silakan. Iya betul, Tuhan itu satu. Yang kedua hormatilah, kasihilah sesama manusia itu Bang. Jadi Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen ya? Sama dong. Katanya sama Pak Yusuf, silakan, katanya sama. Lanjut. Di mana samanya? Di mana samanya? Tuhannya Nabi Musa tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Itu Tuhannya Nabi Musa. Di Bilangan 23 nomor 19. Allah Betul. bukan manusia. Di Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Di Yesaya 45, Allah itu tidak sama dengan apapun. Itu Tuhannya Nabi Musa. Tiba-tiba ada agama yang belakangan mengatakan Tuhan jadi manusia. Di mana nyambungnya itu, Bang Handi? Nggak ada nyambungnya. Tahu Pak Namro bisa nyambungin. Silakan nyambungin Pak Mangrop. Bentar saya cek dulu ya. Ya, dicek dulu. Nih, Siapa tahu dengan ini tersentuh hatinya Pak Mangrop. Oh iya juga ya, kita salah Tuhan ya. Kok beda sama Tuhannya Nabi Musa? Diedukasi aja, diedukasi. Hari ini kita baik-baik pada semua orang, oke? Hidayah itu enggak biasa datang loh dalam waktu kita diskusi. Coba disambungin Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. ini saya kasih satu ayat aja tentang siapa namanya, Ustadz Yusuf yang gamblang selalu menggas tapi tanpa ngerem. Saya kasih satu nubuatan tentang Sang Kristus. Ini bicara jauh-jauh dulu dari manusianya. Itu di Ulangan 18 ayat 5. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagi kamu. Harus garis bawahi, makanya ucapannya harus pelan-pelan Ustadz Yusuf ya. Akan dibangkitkan bagimu oleh saya ulang ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Itu penggenapannya di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Ustadz Yusuf dibuka, jangan cuma dengar, kalau nggak buka nanti nggak tahu. Itu tertulis begini di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata,
ia ini nih Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias, tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Itu Bang Yusuf, tolong dibantah itu. Saya kasih Jadi ulangan 5 menurut Anda buat Yesus gitu. Ulangan 18 ayat 15. Ya, ulangan Makanya 18 nomor 5 menurut Anda buat Yesus. Coba baca ulang tapi pelan-pelan. Saya baca apa Anda yang baik. baca. Kalau menurut Anda akan dibangkitkan nabi seperti Musa. Nabi Musa itu dia beristri. Yesus apakah beristri? Dengar dulu Ustaz Yusuf, nggak nyambung. Coba Anda jawab dulu. Sebentar. Anda kan menyuruh Anda untuk membantah. Nabi Musa itu punya istri. Apakah Yesus punya istri? Ya ilah. Ini nubuatan, mengerti nggak nubuatan? Berarti kau cocok logi. Kagak sesuai nubuatannya. Nabi seperti Musa, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Dengar Ustadz, kamu nggak tahu ternyata otakmu segitunya. Kau jangan cocok logi sama saya. Dengar, makanya kamu dengarlah. Kamu kan tanya sama saya nih. Sekarang saya bilang sama kamu ulangan 18 sama 15. Kamu menurut kamu itu penggenapan kepada siapa? Jangan main cocok-logo, orang in kitab kami kok. Firman Tuhan itu benar adanya, bukan main-main. Kau yang cocok logi, Mang Rob. Makanya kutanya satu-satu. Kalau menurut kamu ulangan 18 nomor 5 itu untuk Yesus, maka kutanya. Nabi seperti Musa. Baik. 18 nomor 15. Bentar. Ya ilah. Nabi Musa itu dia mempunyai istri. Apakah Yesus punya istri? Di kitab Anda, di sejarahnya dikatakan Yesus tidak punya istri. Apa hubungannya? Terus, Kamu bentar, Anda bisa bantah ya. Kalau Anda mau cocok logi seperti itu, Anda bisa bantah setelah saya membantahnya. Baik, Nabi Musa mukjizatnya membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Kagak ada, ya. Nabi Musa memimpin Bani Israel berperang dengan Fir'aun. Yesus perang apa? Jadi pemimpin apa dia? Kikuk. Jangan cocok logi kau. Jadi ulangan 18 itu bukan untuk Yesus. Dengar ulangan 18 nomor berapa Ustadz Yusuf? Lah 18 Dia nggak fokus soalnya. Karena gini loh, ini kok semakin melebar. Ini bukan masalah nubuatan. Tadi kan topiknya adalah karena Kristen saya menjawabnya tentang berkaitan. Saya persempit dulu Bang Nanrob, biar nggak melebar. Ini kan masalah nubuatan nggak dibahas. Mengenai adalah ajaran inti Nabi Musa kan itu menyembah satu Tuhan. Betul. Pak Yusuf tadi udah menjelaskan itu sama dengan Islam menyembah satu Tuhan. Nah kalau di Kristen itu menyembah satu Tuhan sama dengan Tuhannya Nabi Musa apa bagaimana? Silakan Pak. Memang Nabi sama. Tadi Ustaz saya ambil poin dari Ustaz Yusuf menjelaskan bahwa ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu saya lihat sama kok. 10 perintah Tuhan itu izin. Allah itu memang satu aja. Ya 10 perintah Tuhan itu aja kita bahas nomor satunya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain kan gitu. Ya betul. Nah sekarang Kristen ini, apakah Kristen ini Pak Mangrop Tuhan sembahannya sama dengan sembahannya Nabi Musa? Ya sama. Karena Yesus kalau menurut Kristen yaitu Nabi Musa menyembah yaitu Yesus Allah itu Yesus Kristus itu sendiri sang Bapa, sang sumber. Oh, jadi menurut Anda Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya karena sebelum Yesus kan karena firman belum datang, datang baik. Udah dijawab. Jadi Tuhannya Nabi Musa Pak Yusuf adalah Yesus juga. Silakan Pak Yusuf. Yesus mengatakan di Keluaran 33 nomor 20, wajahnya Tuhan Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Kalau lihat wajahnya Tuhan Nabi Musa, maka akan koit. Tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Yesus pernah dilihat nggak? Pernah. Ya, orang-orang di Nazaret pada lihat Yesus kagak mati. Sedangkan Tuhannya Nabi Musa kalau dilihat Mateo. Ini mau cocok logi kayak gimana? Kagak ada hubungannya. Ya, saya jawab ya. Emang Kristen pernah bilang lihat Allah tuh dapat dilihat
Dari kapan sejak kamu diskusi sama debat, kan Ustadz Yusuf sering debater nih, termasuk Bang Jumba, Jonathan sama Bang Andi, semuanya. Pernah nggak orang Kristen mengatakan Allah tuh bisa dapat dilihat? Tapi Kelihatan Yesus tuh bisa, manusianya. ini saya potong. Tapi gini loh Bang Rob, Yesus bisa dilihat. Jadi Yesus Itu bukan Tuhan manusia dong kalau gitu. jasmaninya. Itu manusia tuh Karena bukan kasih Allah. Allahnya. Itu jasmaninya Yesus. Itu kok dikatakan Allah, emang Allah pasti bisa dilihat. Allah tuh roh. Tuhan, Lu Tuhan dibilang. itu roh. Jangan bawa Allah lah. Allah itu kan sembahan umat Islam. Tuhanmu, Tuhan itu Ya roh. terserah, Anda bisa lari kemanapun tetap, karena ini udah dari semenjak lahir udah kenal Allah di Alkitab, Bang. Ya, silakan Pak Yusuf. Tuhan itu roh katanya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus punya fisik. Silakan. Ya, Tuhan Emang nggak itu nyambung. roh. Ya, roh Allah pun ada di dalam hidung Ayub gitu. Pak Yusuf Nah, juga jangan tiba-tiba- sebut roh Allah Pak Yusuf. Saya protes juga roh Tuhan. Jangan roh Allah. Oh, roh jangan. Tuhan, Ya. roh Tuhan. Ya, roh Theos ada di dalam hidungnya Ayub. Tiba-tiba ada doktrin Theos telah menjadi manusia. Ini dari segi bahasa aja sudah kagak nyambung gitu Nah loh Bang itu Handi. Babar buat biar genapnya, itu namanya kitab yang kebenaran tuh begitu. Sebelumnya dia ucapkan kayak mimpi, tapi ada kenyataannya ada, seperti penggenapan perjanjian baru. Perjanjian lama digenapi perjanjian baru, itu namanya Kristus. Alkitab sempurna itu seperti itu, Ustadz Yusuf, paham nggak? Itu maksud tadi nubuatan itu seperti itu. Sedikit Bukan aja rencana saya manusia. tanya. Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Tuhanmu Betul. Yesus itu apakah bisa dilihat atau tidak? Lihatnya manusianya emang keilahannya kelihatan. Kan? Berarti udah beda. Tuhannya Beda. Nabi Musa roh, Tuhan kamu manusia. Nabi Musa katanya menyembah roh. Lah, kalian menyembah manusia. Udah beda Kamu tanya Tuhannya. dulu. Ah, Tanyanya gini Ustadz Yusuf, kenapa ini apa Allah mengasihi manusia. Allah Yesus datang melihat, kenapa jasmaninya untuk dilihat? Tanya gitu dong. Ya, Emang mohon siapa izin. tahu? Bisa. Pernah orang Ya, Kristen silakan. mengatakan bahwa Allah itu dapat dilihat. Ayo, saya mana ada ayatnya Allah bisa dapat dilihat? Ada nggak? Di Alkitab. kata Yesus seperti apa? Yohanes 5:37. Ya, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi Iya. tentang aku. Rupanya tidak dapat kau lihat, suaranya pun tidak dapat kau Betul dengar. sekali, Menurut Ustaz Yesus Yusuf. sendiri, Tuhan Betul, itu pintar. tidak dapat dilihat. Sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Betul. Yesus tidak dapat dilihat. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Lalu tiba-tiba Tuhan kau dapat dilihat. Kau siapa? Kau siapa? Apa yang kau sembah? Kau nyembah Emang pernah? manusia, bukan nyembah Tuhan. Tadi Ustadz Yusuf dengar, tadi Anda bacanya benar. Apa salahnya di situ? Kan nggak ada salahnya. Memang baca dapat dilihat. Di mana ada Alkitab? Oh, Tuhannya Kristen dapat dilihat. Mana coba? Tunjukin saya. dong, Yesus coba itu kamu. dapat dilihat kagak? Itu manusia, Bang. Kamu tanyanya kenapa menjadi Makanya manusia? yang kau Itu baru sembah bisa ini terjawab. manusia atau Tuhannya Nabi Musa? Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Sedangkan Tuhannya Nabi Tuhan Musa. kalian itu manusia. Nabi Musa menyembah esensi yang tidak terlihat. Kalian yang kalian sembah itu manusia yang ada di abad ke-1. Kikuk, beda kawan. Pak Manrop, memang kalau kita mau belajar jujur ya Pak Manrop. Sebentar ya, Bang. Ya. Bang, aku makasih Bang. Bang siapa nih? Handi ya. Ya. Bang Handi itu bagus ya. Maksud aku tuh pengertiannya bagus ya, apa ada moralnya. Ustadz Yusuf itu ngerocos. Udah Anda jangan paham menyerang nggak? personal Anda- lah Pak Manrop, ke Nah, bukan materi ngerocos, aja. kan saya argumen sama dia nih. Maksudnya dia bilang umat Kristen tuh melihat Allah tuh sejak kapan sih umat Kristen melihat Allah? Ayo, makanya saya validasi ke dia, tanya Bapak Tuhan Bombong melihat ke- Tuhan, melihat Tuhan. Emang sejak kapan Kristen melihat Allah? Pernah nggak? Yusuf, ayo pernah. Kamu pernah lihat nggak? Udah Kan dibilang dibilangin, saya Allah udah itu tegaskan. tidak dapat dilihat, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ya Kata iya, di Yesus mana tidak dapat dilihatnya, dilihat. Rek? Ya, Tuhannya ya, Nabi apa? Musa tidak dapat Sampai nggak dilihat. ngerti apa ucapan saya nih. Sejak kapan umat Kristen melihat Allah itu mana dapat dilihat? Ayo. Oh, berarti Kamu Kristen buktikan tidak di pernah Alkitab sama melihat ucapan Allah, betul? manusia ada nggak? Betul? Tanya pendeta siapa yang coba ini, terus kamu kasih nomor telepon, saya tanya dia. Ada dia Terus melihat yang Allah. dilihat Kristen, yang disembah Kristen itu kelihatan atau tidak?
Nggak kelihatan Bang Yusuf. Oh, nggak yang kelihatan. paling Terus yang mantul. manusia di abad pertama itu siapa? Itu firman Allah menjadi manusia itu agar Udah dikenal. beda. Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Yesus itu iya, bukan wes. firman. Itu menurut Anda karena Anda buta dalam Alkitab, masih Kau buta. cocok logi pula. Terserah Tuhannya Anda, karena Anda Nabi kan Musa selalu dan Tuhannya Yesus itu bukan firman. Sebentar, Ustadz Yusuf, saya kasih tahu ya. Anda argumentasi sama saya sebagai Kristen, apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya ucapkan itu adalah benar dan itu tidak keluar dari konteks dan dari Alkitab itu sendiri. Anda memutar-mutar bilang sedih serupakan itu monggo, terserah dirimu. Saya nggak memaksa, tapi saya tidak dibenarkan oleh Anda itu sendiri. Apa yang saya benarkan Anda? Sebegini Pak Mangrop, sepertinya Ya. Pak Mangrop ini pada kesempatan kali ini sudah teredukasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena bisa terlihat. Betul, Bang. Apa benar demikian? Yesus bukan kalau manusianya nggak kelihatan kemanusiaan itu manusia biasa, Bang. Kan Yesus punya dua natur itu, Bang. Makanya saya bilang, tapi Allah mana kelihatan, kan sama seperti Islam. Orang Paulus ketemu Yesus, saya lihat cahaya udah langsung buta matanya. Jadi kalau gitu kita Tapi putuskan dulu deh, Yesus ini manusia apa Yesus ini Tuhan? Itu dulu diputuskan. Yesus adalah manusia dan Tuhan dan Allah itu sendiri. Kalau menurut Kristen. Silakan Pak Yusuf. Manusianya bukan Yesus ada disembah dua natur Pak Yusuf. manusianya, sama. Udah cukup. Hah? Yesus ada dua natur, manusia dan Tuhan Pak Yusuf. Silakan. Ya betul. Ini asumsi ya kayak gini Kristen ini. Loh. Sejak kapan pula Yesus itu ngaku Allah? Mana? Ayatnya mana? Yesus berkata, Saya kasih aku ya. adalah Allah. Coba tunjukkan datanya Ya. sama saya. Saya tunggu Kalau 2 Yesus hari katakan sebelum langsung kiamat bilang tuh. dia, Hindari Oke, menyebut kata saya dengar Allah Pak Ustaz Yusuf. Yusuf. Kalau ke Yesus, Di Yesus ada Tuhan. perjanjian, dengar Ustadz Yusuf, dari perjanjian Taurat sampai Wahyu, tidak ada Yesus harus mengaku bilang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tidak ada. Kalau nggak ada kenapa kau paksa dia Kenapa adalah kau Allah? sampai pakai otak? Yang Makanya mengetahui pelajaran. tentang diri Yesus itu sendiri adalah tentunya Yesus itu sendiri, bukan Nah, kau. Maka betul, dari itu- itu kita akan cari pernyataan dari Yesus itu sendiri. Aku adalah Betul. Allah. Di mana itu? Di mana itu? Saya jawab, oke saya jawab ya. Kalau bagi Kristen, kalau Allah tuh mau menyangkal dirinya, dia harus menyembah dia. Aku adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Itu namanya iblis. Soalnya iblis selalu berkata begitu. Tuhannya Nabi Musa menyatakan diri, Tuhan Abraham menyatakan diri, Tuhannya umat Islam menyatakan diri, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus apa? salata li dzikri. Tuhannya Kristen mana? Ada gitu dia berfirman dengan Pernah Nabi Paulus, Musa. dengan Matius, ada. Nah, Nabi Musa kan mengatakan, Tuhan tunjukkan wajahnya. Ya, apa Allah mengatakan, aku adalah aku, mana punya nama? Coba kamu tanyain, ada nggak namanya? Ada Allah tuh ada punya nama? Nggak ada. Nah, inilah merusak tata kaidah bahasa. Ya, Allah bahasa Arab. Orang Arab memahaminya adalah Ismul Jat, nama Tuhan. Ke KBBI jelas kita buka bahasa Nah, nggak usah Indonesia lari ke yang sana baik dulu. dan Nggak usah benar. lari ke sana dulu, Allah jangan itu jauh-jauh. adalah nama. Ustadz Tiba-tiba masuk ke kitab Kristen jadi gelar. Makanya saya bilang Kristen ini merusak tata kaidah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jangan gitu, Ustadz Yusuf. Orang Kristen nggak mengatakan demikian. Itu hak Anda. Anda sendiri yang ngomong dan Anda sendiri yang bernarasi liar. Kristen tidak mengatakan demikian. Tapi yang jelas dari kitab suci mengatakan bahwa Allah tidak punya nama. Musa bertanya langsung loh kepada Allah, langsung muka sama muka. Tapi Allah bilang apa? Aku adalah aku. Bagaimanapun tidak sebut namanya. Yesus emang pernah nama Yesus di sana. Ini nama manusianya. Bukan Allah itu. Maksudnya Yesus itu nama manusianya setelah menginkarnasi menjadi manusia itu, yaitu Kristus. Anda nggak paham. Kalau Anda mau tahu Yesus itu adalah Allah, ya kamu belajar dulu buatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Nggak usah Baru banyak Anda kenal narasi itu bahwa dulu. dia adalah Allah itu sendiri. Nggak usah banyak narasi dulu. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Allah, di mana pengakuan Yesus? Dia adalah Allah. Saya udah bilang nggak ada Bang Yusuf. yang Nggak paling ada, jangan bersatu. dipaksa. Artinya Nah, kau memang. asumsi. Saya nggak maksa dirimu untuk percaya itu. Ya Bang Hadiah yang moderator. Saya kan nggak memaksa Anda. Tapi tanyanya kepada imam Kristen, ya saya jawabnya sesuai dengan apa yang saya imani. Itu aja.
Jangan paksa anak orang yang manusia Nggak maksa, tapi dilahirkan kalau Alkitab dari mengatakan rahim demikian. seorang wanita menjadi Tuhan, Makanya menjadi Ustaz Yunus, Tuhannya para nabi. Bukan kawan. Kalau menurut Sudah saya ku ya, Ustaz bilang ya di Yesaya 45, 44 apa 45. Di situ Ustaz. hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan Nabi Musa. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu tidak sama dengan firman, tidak sama dengan manusia. Di dalam Islam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, Ya, bukan itu yang saya digantung paham, oleh sama makhluk. poinnya. Walam Yusuf. yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tiba-tiba kau memaksa anak orang itu kau tuhankan gitu loh. Jadi Ustadz Yusuf mau gimana? Mau baca nubuatan apa nggak usah? Gak perlu kan nubuatan. Itu aja yang poin-poin Karena pokoknya kami aja. mempercayai nubuatan. Jadi saya bilang begini, Ustadz Yusuf, dengar ya Ustadz Yusuf ya, dengar. Kamu bicara lama saya dengar. Kita tuh memberitahu ini apa, Alkitab memberitahu kita jauh sebelum dunia diciptakan. Allah telah berencana untuk mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana semua orang akan percaya dan mengaku Dia. Itu kamu lihat di 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 20. Itu bunyinya, Tuhan tahu kita butuh seseorang penebus. Dia tahu kita harus bebas dan Dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal supaya kita beroleh pengampunan dan menemukan kehidupan dan harapan baru dalam Dia. Itu Yohanes 3 ayat 16. Itu banyak penggenapannya. Kita ambil lagi di Yesaya 61 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Itu Yesaya 9 ayat 6. Penggenapannya kita lihat di Lukas 4. Saya minta tolong Pak, mungkin ada saudara Islam, mungkin ada mau mau baca, boleh dibuka ya. Penggenapannya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Itu roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu Lukas 4 ayat 18 sampai 19, divalidasi oleh Yesaya 61 ayat 1. Itu baru satu. Bang Handi, gantiin dulu Bang Handi. Ini ada masalah dengan ini saya nih. Dengan mic saya. Lanjut. Nanti kepanjangan. Ya, Terus itu di aja sih. Yesaya 7. Satu lagi ya, Yesaya 7 ayat tadi, soalnya tadi saya lihat Ustadz Yusuf sempat menyebutkan Yesaya. Ini Yesaya bukan Taurat ya. Ini Yesaya 7 ayat 14. Ini perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Itu penggenapannya kita lihat di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu Matius 1 ayat 23. Jadi ini bukan buat main-main. Ustadz Yusuf, ini bukan main-main nubuatan. Kau Jangan daripada bilang khotbah, carikan aku satu di perjanjian lama menebus dosa itu memakai darah manusia.
Mana? Oh, nggak ada. Makanya nggak ada. Lalu kau bilang penebusan Sekarang dosa saya jawab. pakai darah Yesus di tiang salib. Ngibul kau. Yes. Karena ini rencana Allah loh, perkataan Allah bukan perkataan manusia, Ustadz Yusuf. Jadi hati-hati, ungkapannya adalah doa. Saya minta tolong Anda harus konsisten. Karena di perjanjian baru korban yang sempurna itu bukan binatang atau apa, itu tidak baik. Untuk hanya Allah sendiri manusia. Ingatlah di perjanjian lama di zaman Nabi Musa ya, menebus dosa itu pakai kotoran hewan, pakai kulit hewan, pakai darah hewan, kagak ada pakai manusia di perjanjian lama. Tiba-tiba ada ajaran menebus dosa pakai manusia. Loh, itu itu kan ajaran ada dari musuh. mana? Jawab. Ya kami kan Kristen, ngapain ikuti itu? Kan itu perjanjian Berarti lama. kalian tidak Semuanya mengambil digenap. ajaran para nabi, tidak mengambil ajaran Taurat. Udah beres seperti itu aja. Kan Taurat tuh bukan semua, itu keselamatan bukan dari Taurat. Yesus berkata, Yesus sendiri mengatakan dia selama datang untuk ada menggenapinya. langit dan bumi ini, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat dihapuskan. Lalu kau bilang ajaran Taurat itu sudah tidak berguna. Paulus bilang ajaran Taurat itu segala hukumnya telah dibatalkan. Ajaran Taurat itu hanya memenuhi manusia dengan dosa. Itu ajaran siapa? Ajaran manusia, ajaran dari Paulus yang diikuti Kristen. Oke, Ustadz Yusuf dengar. Kayak kamu nih, maaf saudara Muslim. Korban kan kamu membakar. Kalau tahu korbannya orang Yahudi ya, bakarnya sampai abu-abu. Itu persembahan terus bakarnya sampai abu, dagingnya semua sampai abu. Bukan korban habis bunuh, darahnya dibuang, dagingnya dibagi-bagi. Itu bukan korban. Yahudi ya, doktrinnya itu mereka berkurban untuk menebus dosa, lalu dagingnya mereka bagikan untuk dimakan untuk fakir miskin. Islam berkurban ya, dagingnya itu juga untuk fakir miskin untuk dibagikan. Kristen berkurban untuk enaknya sendiri, dosa udah ditebus. Itu ajaran siapa kayak gitu? Mana kami korban yang sempurna itu yaitu Kristus itu sendiri. Ngapain korban untuk senang-senang sendiri? Mana ada? Korban itu dalam bentuk rohani, bukan jasmani mulu bagi-bagi. Ini di RT sebelah kasih 5 kilo bagi-bagi. Mana ada korban yang sejati seperti itu? Seremonial itu namanya, masuk di Taurat itu namanya Taurat seremonial, bukan moral. Dari situ saja udah ketahuan kalian itu tidak mengikuti ajaran terdahulu, ajaran para nabi. Kalian mau paksa ajaran dari pagan, kalian paksakan bahwa ini ajaran dari nabi. Ya jelas nggak bakalan nyambung. Ustadz Yusuf yang ikut pagan siapa?